menurut dia. Ya, menarik kalau kita lanjutkan perbincangan tadi. Alasan untuk elektabilitas Prabowo yang cukup tinggi, make sense lah tadi disampaikan, karena memang ada panggung dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan Anies Baswedan yang saat ini dalam survei Anda justru mengalami penurunan yang cukup tajam juga begitu loh, Mas? Apa faktornya apa? Karena memang tidak ada panggung saat ini atau seperti apa? Jadi kalau Pak Anies, saya melihat situasi hari ini bisa dikatakan memang kurang menguntungkan bagi seorang Anies Baswedan, situasi politik di akhir Juni ini. Ya. Jadi kalau kita lihat angkanya 16% atau sampai 14% sampai 16%, itu bisa dikatakan adalah pemilih Anies yang sangat loyal. Meskipun dihantui oleh ketidakpastian dan juga guncangan sana-sini, 14 sampai 16% ini orang masih memilih Anies Baswedan. Sehingga saya melihat tantangan Anies Baswedan itu ada dua. Yang pertama adalah tiket. Ketika tiket ini berhasil diamankan oleh Anies Baswedan, maka setelah itu Anies Baswedan akan maju ke PR berikutnya, yaitu meningkatkan elektabilitas. Dan yang kedua, ketika tiket itu sudah didapat, Mas Bayu, maka katakanlah Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan itu memiliki playing of field yang relatif sama sebagai calon presiden. Kalau sekarang ini kan masih bakal calon presiden. Dan di sisi lain memang di antara tiga calon ini, Pak Anies adalah satu-satunya calon yang tidak memiliki privilege sebagai pejabat publik. Gitu. Nggak ada panggung ya? Tidak ada panggung, tidak senasional Pak Prabowo yang menjadi Menhan atau selokal Pak Ganjar yang saat ini menjadi gubernur gitu. Jadi ini faktor ini sangat berpengaruh terhadap elektabilitas Pak Anies. Meskipun dalam temuan survei lain saya lihat popularitas Pak Anies dan Pak Ganjar ini masih room to grow-nya masih sangat besar. Dibandingkan Prabowo. Kalau Prabowo ini kan popularitas sudah di atas 90%. Popularitas, keterkenalan. Bisa dikatakan hari ini tidak ada yang tidak kenal Pak Prabowo. Tapi bisa jadi masih ada yang belum kenal Pak Anies dan Pak Ganjar. Jadi kalau dilihat dari data survei yang lain itu, popularitas Pak Ganjar dan Pak Anies masih di bawah 90%, sekitar 83%. Artinya ini room to grow-nya masih cukup besar untuk dikonversi menjadi elektabilitas. Oke, room to grow masih besar untuk dikonversi jadi elektabilitas. Bang Caganda, tadi kita bicara soal survei internal gitu ya. Anda meyakini bahwa survei di internal Anda bahwa nama Anies Baswedan itu kan masih bercokol di peringkat pertama. Ya, kecuali Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah memang di bawah juga, cuman kita udah tahu Jawa Tengah itu memang ya basisnya PDI ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Bang Caganda bilang, saya juga kan orang survei kan, Bang. Nah, survei internalnya gimana nih? Biar sama, tadi Universitas Bakri juga membuka survei internalnya seperti ini, metodologinya seperti ini. Kalau Bang Caganda gimana? Ya kalau di tempat-tempat yang besar ya, yang maksudnya di Pulau Jawa ini, Jawa Barat, Banten, Jakarta, itu ya Anies jauh di atas yang lain. Gitu. Dengan situasi politik saat ini? Iya, itu memang basisnya. Itu karena gini, basis itu nggak akan mungkin lari dari Anies ya. Jawa Barat, kemudian Banten, Jakarta. Siapapun yang survei, misalkan Jakarta, Anies nggak pernah bisa kalah di Jakarta. Misalkan itu kan basis tradisional dari orang yang secara sosiologis itu nggak lari dari Anies. Berarti ya, 16% yang mungkin tadi sebutkan oleh... Jadi ada konsepnya dulu gini. Jadi konsepnya gini. Jadi orang kan ada yang dia jual. Ini kan rakyat nggak bodoh-bodoh amat ya. Anies ini kan menjual demokrasi ya dan keadilan sosial. Kemudian orang tahu dia basis sosiologisnya Islam. Ya, maka saya sebut sebagai orde reformasi. Karena reformasi itu ada demokrasinya. Karena Prabowo ini kan orde baru yang dia jual. Ya kan dia mantu Soeharto, keluarga Cendana apa segala. Ganjar orde lama ya, Soekarno, yang jual Soekarno, makanya Bung Karno kemarin apa segala. Jadi ini pertarungan aja. Saya pikir untuk pertarungan ini ya, Jawa Barat dan Banten dan ini, itu kalau ada survei masing-masing provinsi misalkan, itu insya Allah Anies jauh di situ. Nah memang Ganjar menang di Jawa Tengah, Prabowo menang di Jawa Timur di survei internal saya. Prabowo jauh di atas di Jawa Timur. Nah kita lihat ya, ini masih ada waktu cukup banyak untuk bisa mengalahkan Prabowo di Jawa Timur gitu. Oke. Karena secara psikologis tadi kalau dari hasil survei Universitas Bakri, memang 22 hingga 29% swing voter ini memang masih merasa ragu karena belum ada tiketnya Anies, Bang. Koalisi perubahan juga ya, masih nampaknya cukup cair bisa begitu, tapi kan ini kan orang preferensi namanya ya. Preferensi itu kan dia akan lari ke swing voter ya kalau dia merasa meninggalkan Anies. Kalau dia misalkan dia itu tadi di basis sosiologis. Oke? Nah, jadi kita nggak gampang misalkan dia larinya ke Ganjar, ya, larinya kemudian ke Prabowo. Enggak, 30% suara Anies ini, itu memang sampai sekarang itu agak bingung. Ya, kalau Anies tidak
Itu dia. tidak dapat tiket. Ya, tapi nggak bisa misalkan secepat itu kita bilang lari. Dia bisa paling mungkin kalau per hari ini tuh dia di swing voter aja gitu. Momen misalnya Mas Andika, apa yang disampaikan Bang Saganda, momen-momen misalnya tadi paling ada di swing voter saja. Apakah itu akan, katakanlah dengan kondisi saat ini ya, belum ada tiket, capres belum ada panggung gitu. Apakah momen-momen seperti itu juga akan menghambat dua kandidat lagi menarik masa dukungan dari Anies Baswedan? Iya, jadi kalau kita lihat Prabowo dan Ganjar relatif sudah aman tiketnya ya, asal Pak Prabowo mampu menjaga ketenangan dan kenyamanan PKB. Ya, kalau juga lama-lama digantung Caimin, bisa jadi Caimin juga kabur. Apalagi kemarin di momen HUT Bung Karno di GBK, Pak Prabowo nggak datang, dari PKB datang. Ini juga bahaya juga nih bagi Gerindra kalau tidak sesegera mungkin mengikat Caimin lebih dalam gitu ya. Sehingga kalau dari sini saya melihat tantangan yang dihadapi oleh Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu relatif lebih bisa terukur ya. Kalau Pak Anies ini kan masih uncertainty-nya masih tinggi ya. Ada tarik menarik dari pihak lain yang ingin menggagalkan koalisi perubahan ini gitu. Jadi kalau tiket ini sudah diamankan oleh Pak Anies dan timnya, maka setelah itu ketiga calon ini sudah mendapatkan level of playing field yang sama, Mas, setara kira-kira sebagai calon presiden. Seperti itu. Nah, kedepannya apa? Kalau ingin naik elektabilitas Pak Anies dan Pak Ganjar, itu harus mampu menciptakan momentum-momentum baru. Menciptakan gebrakan-gebrakan baru, kebaruan-kebaruan yang lebih segar gitu ya. Dan ini terbukti, Pak Ganjar kemarin pasca bulan Bung Karno, elektabilitasnya relatif meningkat lebih jauh dibanding Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo sendiri kalau tidak mampu menjaga momentum, ini bisa kedodoran. Itu dia, Mas. Kalau tidak bisa menjaga momentum, bisa kedodoran nih suara Prabowo. Tapi kalau analisa Anda dengan saat ini Prabowo yang sudah berada di pemerintahan begitu ya, akan lari kemana sih suara Prabowo ini, ke Anies atau ke Ganjar dengan dinamika politik saat ini? Kalau basis sosiologis yang ada tadi, pemilih Prabowo dan pemilih Pak Anies ini kan mirip-mirip ya, dari kulturnya adalah kultur Islam gitu ya. Dan kalau nanti simulasinya adalah Pak Ganjar versus Pak Anies, ya jelas pemilih Prabowo akan lebih banyak yang lari ke Pak Anies Baswedan gitu ya. Jadi dilihat dari profil pemilih bisa seperti itu. Tapi kalau dilihat dari simulasi kita yang ada hari ini, nampaknya untuk bisa menghadirkan head to head Pak Ganjar melawan Pak Anies ini agak berat gitu ya. Apakah Pak Prabowo mau mengalah, tidak maju sama sekali, kan itu satu hal yang tidak mungkin terjadi gitu, Mas. Tiketnya berada di Caimin. Gimana, Bang? Ya, kalau dari saya sih yang paling penting gini ya. Ini kan kita nih sebagai pendukung Anies tahu Anies dijegal di mana-mana oleh rejim, dari mulai kita bicara Pak Muldoko ya, kemudian kasus Joni Plate yang tidak dibongkar siapa sebenarnya yang paling banyak korup di situ ya, sebuah media Eksa itu kan sudah melakukan investigasi research, keluar nama-nama misalnya seperti suaminya Puan dan lain-lain. Kenapa stop misalkan di dalam penanganan ini misalkan seperti itu kan? Kalau misalkan adil ini pemerintah dan Anies itu masuk di dalam pencapresan, buat kita sih yang lain kita bisa lakukan. Anda masih optimis sekali nampaknya, Bang? Apanya maksudnya? Untuk Anies menang? Ya karena survei-survei itu yang saya yakin ya itu 60% itu orang mau perubahan sekarang. Isunya yang paling penting mau status quo atau perubahan. Kalau misalkan dikurangin 50% aja mau perubahan, ya 50% status quo kan bagi dua, Prabowo dan Ganjar. Di kita kurangilah 40%. Yang mau perubahan, ini 60%, bagi dua lagi, 40, 30. Kita bagi rata deh, ya, yang mau perubahan 30%. Masa 30% nggak ada orang mau perubahan sekarang? Orang misalkan ada survei yang anggaplah dia misalkan representasi yang bagus, misalkan dia bilang survei kepuasan kepada Jokowi 70%, ya 70%, berarti kan 30% milih Anies, ya kan? Gitu loh, cara kita berpikir itu dulu logiknya. Jadi kalau logiknya ini kita rusak, common sense-nya dirusak, nah survei-survei itu nanti seolah-olah menjadi pembenaran. Survei ini ya dalam teori itu adalah dia itu sebaik-baiknya survei adalah dia ada hipotesis ya, kita punya hipotesis, ada nanti dia ininya verifikasi terhadap hipotesis kita. Kalau hipotesis kita udah salah, kacau. Saya setuju bahwa dalam konteks survei Kedakopi 60% sampai 60% ya, Bang Saganda, yaitu pro perubahan. Barangkali konteksnya adalah perubahan kepemimpinan. Sebab kalau dari survei kita sebelumnya ketika ditanya
apakah Anda puas dengan kinerja Pak Jokowi? Sangat puas. 70% 70 sampai 80%. 70% lah. Tetapi yang ketika kredibel ditanya 70. dengan apakah 70. Anda setuju kalau jabatan Pak Jokowi diperpanjang 3 periode? Itu relatif Nggak. meskipun dia puas dengan Pak Jokowi nggak mau kok. Artinya perubahan kepemimpinannya, Perubahan bukan kepemimpinan bisa kepemimpinan. jadi Ya, seperti makanya itu, kalau Bang Saganda. 70% kepuasan itu berarti kan tidak puas 30. Inilah di dalam dunia negara maju ya, misalkan Ya, ya. kalau pertarungan di negara-negara maju yang demokrasinya udah benar nih kan, dia kan sekolahnya di negara maju. Itu maksudnya itu udah biasa, orang tahu. Kalau 70% tidak puas pada Biden, Sisanya lari ke sana. sisanya lari ke Ya, kemari. Itu nggak mungkin. Maksudnya mau gimana? Ini kan cuma 2 sekarang. Anies pro perubahan, yang ini pro status quo. Kalau 70% senang sama Jokowi, Iya. 30% nggak itu nggak bisa Ya, lari. oke. Tapi saya Oke, yakin nanti kalau tingkat. Pak Anies pun terpilih tidak seperti SPBU, Mas. Mulai dari nol gitu. Pasti melanjutkan apa ada yang ruang, bagus pada ya. hari ini. Nggak, itu udah pasti. Ya, Tapi ya, kan ya. Kita akan tunggulah, Bang. Ya Nanti kita bagaimana. tunggu termasuk salah satunya adalah Pengumuman. dapat tiket apa enggak. Dah itu. itu dulu yang paling Oke, penting. itu dulu yang Ya. paling penting. Memperkuat basis dulu, siap. Terima kasih, Bang Terima kasih. Syaganda. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Mbak Maria. Kami